Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran evidence based dalam praktik kebidanan. Mohon izin dulu sebelum memulai perkuliahan, perkenalkan diri saya terlebih dahulu biar kita saling kenal ya Bu. Nama saya Dewi Nur Afifi. Saya salah satu tim pengampu mata kuliah evidence based dalam praktek kebidanan. Saya satu tim dengan Ibu Mirna, di mana nanti Ibu Mirna akan masuk baru pada pertemuan ke-8. Untuk pertemuan 1 sampai dengan 7 masih dengan saya. Adapun pembahasan pada pertemuan kita kali ini yang antara lain yaitu definisi tentang evidence base, faktor-faktor, tingkatan evidence base, kemudian penelitian kebidanan sebagai implementasi dari evidence base itu sendiri yang terdiri dari rancangan penelitian serta database pencarian. Langsung saja kita masuk ke definisi evidence base. Evidence base artinya ya sesuai dengan asal katanya yaitu berdasarkan bukti. Lalu bukti yang bagaimana yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk pelayanan praktek kebidanan kita, yaitu tentu bukti yang ilmiah dan terkini, serta dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bukti yang kita dapatkan tidak boleh asal-asalan, hanya sekedar hoax atau ilmu yang tidak jelas sumber dan asal-usulnya. Jadi buktinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Adapun definisi lain yang menyebutkan bahwa evidence based kebidanan itu sendiri yaitu merupakan proses yang digunakan secara sistematik untuk menemukan, menelaah atau mereview dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai dasar dari pengambilan keputusan klinik. Jadi adanya jurnal-jurnal baru, adanya informasi baru, adanya pengalaman baru, itu dapat kita jadikan acuan, namun tidak serta-merta kita ambil langsung kita praktekkan, tidak demikian. Jadi evidence base itu kita harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu yang akan nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Di sini evidence base itu sendiri merupakan keterpaduan antara yang pertama bukti ilmiah yang berasal dari studi yang terpercaya. Jadi harus dari studi yang terpercaya, yaitu dari jurnal-jurnal ilmiah, dari penelitian-penelitian yang memang terpercaya. Kemudian yang kedua yaitu dari keahlian klinis. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Jadi evidence base merupakan keterkaitan antara tiga hal tersebut. Jadi tidak hanya dari bukti ilmiah saja, namun keterkaitan antara ketiga poin tersebut. Mengapa kita perlu mengubah cara praktek kita? Ada beberapa alasan Ibu. Yang pertama yaitu ada di beberapa daerah itu masih angka kematian ibunya tetap, bahkan ada yang meningkat. Jadi ini kenapa ya, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi? Apakah dari pelayanan kita ataukah dari cara kita yang mungkin kurang relevan ataupun faktor-faktor yang lain? Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak terbuka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru, sedangkan bukti-bukti ilmiah, informasi-informasi ilmiah itu sudah sangat mudah dapat kita akses. Didukung dengan banyaknya teknologi saat ini yang sangat canggih, kita dapat mengakses informasi dimanapun, kapanpun, bahkan siapapun bisa mengakses. Hati-hati ya ibu-ibu, bahwasanya di zaman sekarang ini orang awam pun bisa mencari informasi sendiri tanpa melalui tenaga kesehatan. Jadi sebagai tenaga kesehatan yang punya anggap lebih tahu, kita harus benar-benar lebih tahu Ibu daripada orang awam yang tidak pernah mengenyam pendidikan kebidanan. Karena sekarang orang itu bisa mengakses apapun. Kita butuh informasi apa, bisa ngetik di handphonenya, muncul informasi yang sungguh luar biasa yang kita mungkin kalau tidak mengupdate,
tidak mengubah cara kita akan ketinggalan dengan orang awam yang tidak pernah kuliah kebidanan. Salah satu bukti ilmiah yang mungkin bisa kita jadikan acuan yaitu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu apa sih? Yaitu sesuatu pempublikasian hasil penelitian atau hasil pemikiran yang telah ditelaah dan disetujui dengan beberapa pertimbangan, baik dari aspek metodologi maupun aspek ilmiah yang berupa jurnal, bisa berupa e-book, bahkan buku cetak yang sudah diakui. Praktek kebidanan sekarang itu lebih didasarkan pada bukti ilmiah hasil penelitian. Selain itu, pengalaman praktek terbaik dari para praktisi dari seluruh penjuru dunia. Jadi, rutinitas yang tidak terbukti manfaatnya kini tidak dianjurkan lagi. Contohnya, tindakan episiotomi. Kalau dulu kan orang dengan persalinan primi itu dilakukan tindakan episiotomi, merupakan sebuah prosedur. Namun saat ini sudah tidak dianjurkan lagi, kecuali memang harus dilakukan. Namun apabila tidak harus dilakukan, itu tidak dianjurkan untuk dilakukan karena akan menambah ketidaknyamanan dan proses penyembuhan pada ibunya juga lebih lama. Selanjutnya yaitu tahapan praktek berbasis bukti. Yang pertama yaitu memformulasikan pertanyaan klinis. Jadi apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi permasalahan itu kita formulasikan. Lalu kemudian kita mencari bukti-bukti ilmiah, kita menemukan bukti-bukti baru yang relevan dengan permasalahan yang kita hadapi atau pertanyaan yang kita pertanyakan. Kemudian yang ketiga yaitu kita telaah bukti-bukti yang sudah kita temukan. Jadi kita setelah menemukan bukti-bukti yang relevan, kita telaah bukti-buktinya, kemudian untuk diaplikasikan dalam pelayanan yang akan kita lakukan. Namun setelah dilakukan prakteknya langsung atau diaplikasikan, kita tidak serta-merta sudah itu tidak, tapi kita juga perlu melakukan evaluasi apakah aplikasi yang kita lakukan atau implementasi yang kita laksanakan itu sudah cocok atau belum, sudah baik atau belum, apakah masih ada kekurangan ataukah sudah cukup. Itu kita evaluasi kinerjanya. Setelah kita lakukan evaluasi, apabila kita masih dirasa ada kekurangan, kita kembali lagi ke langkah 1, memformulasikan pertanyaan. Jadi tahapan-tahapan ini merupakan tahapan yang terus menerus untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan pengalaman terbaik untuk memberikan pelayanan yang terbaik pula kepada klien atau pasien yang kita hadapi. Selanjutnya yaitu tingkatan tentang evidence base. Jadi evidence base itu sendiri memiliki beberapa tingkatan. Jika kita gambarkan seperti di slide itu ada berbentuk piramid gitu ya. Kita gambarkan dalam bentuk piramid di mana untuk yang paling bawah itu merupakan animal and laboratory studies. Jadi tindakan laboratorium yang dilaksanakan tapi tanpa dilakukan praktek kepada manusia. Kemudian ada tingkatan di atasnya yaitu case report atau case series, dan di atasnya lagi case control studies, cohort, randomized, dan yang tingkatan lebih tinggi yaitu meta-analysis dan clinical practice guidelines. Itu tidak saya jelaskan satu persatu karena ini merupakan ranah mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin nanti akan lebih dibahas pada materi atau mata pelajaran metodologi penelitian. Jadi di sini untuk sekedar tahu saja bahwasanya inilah tingkatan-tingkatannya. Jadi apabila kita menemukan bukti ilmiah yang satunya cohort studies misalnya, kemudian yang satunya randomized control trial. Jadi kita tahu kira-kira yang lebih bagus yang kita pilih yang mana, ya tentu yang randomized control trial karena itu tingkatannya lebih tinggi
untuk dijadikan evidence based jika dibandingkan dengan cohort studies. Ini hanya gambaran untuk tingkatan-tingkatan, di mana tingkatan yang paling bawah itu merupakan bukti ilmiah yang tingkat kepercayaannya lebih rendah, sedangkan untuk semakin ke atas itu tindakan atau bukti ilmiah tingkatan yang paling bagus. Ini sekedar untuk tahu saja, untuk apa itu randomize, apa itu cohort, apa itu case, nanti akan lebih dibahas atau dipelajari pada materi perkuliahan yang lain. Kebidanan sebagai implementasi evidence-based midwifery atau evidence. Pada slide ini saya tampilkan bahwasanya ada rancangan penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu data berfokus pada keluaran kuantitatif dengan data yang biasanya tersaji dalam bentuk angka-angka. Ini terbagi menjadi dua, yaitu intervensi dan observasional. Kemudian rancangan penelitian yang kedua yaitu rancangan penelitian kualitatif, yaitu lebih mengembangkan sebuah pengalaman atau fenomena. Jadi kalau tadi kuantitatif itu tentang data yang tersaji lebih ke angka-angka, kalau kualitatif itu lebih ke pengalaman atau fenomena. Mungkin untuk rancangan penelitian ini nanti juga akan lebih dibahas pada metodologi penelitian. Jadi saya di sini hanya sekilas saja, hanya untuk sekedar mengingatkan agar relevan dengan topik pembahasan yang sedang saya bahas, yaitu database pencarian. Untuk kita mencari bukti-bukti ilmiah yang relevan, itu kita bisa mengaksesnya di website-website yang sudah tersedia atau menyediakan tentang jurnal-jurnal kesehatan yang sudah terbukti secara ilmiah. Antara lain kita bisa mengakses ke PubMed, Scopus, atau yang lain sebagainya, di mana nanti berbagai penelitian tersebut yang kita dapatkan untuk membangun strategi pencarian database yang efektif itu kita menggunakan yang namanya metode PICO atau PICO. Kemudian penggunaan metode tersebut itu berguna untuk membangun strategi pencarian yang efektif sehingga akan menghemat waktu. Apa sih metode PICO itu? Metode PICO adalah metode menganalisis komponen dari sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan praktek klinis. Jika ingin mencari jawaban berdasarkan bukti, di mana P-nya itu adalah population, I-nya itu adalah intervention, C-nya itu adalah comparison, O-nya adalah outcome. Bagaimana sih menggunakan PICO itu? Jadi menggunakan metode PICO ini dapat dilakukan apabila karya tulis itu sudah atau telah memiliki masalah. Misalnya masalah yang akan diteliti, ini misal saja ya, saya kasih contoh, ada misalkan kita ingin tahu apakah ada pengaruh minuman wedang jahe terhadap rasa mual pada ibu hamil, misalkan, ini misal saja. Kita jabarkan berdasarkan tadi metode PICO yang preventionnya yaitu ibu hamil, interventionnya yaitu wedang jahe atau di sini saya jahe gitu aja. C-nya tidak ada pembanding karena tadi kan perlakuannya hanya satu yaitu pemberian wedang jahe, tidak ada metode tidak ada kelompok kontrol yang diberikan perlakuan yang lain, jadi perlakuannya hanya satu sehingga tidak ada pembanding atau intervensi lainnya. O-nya atau outcome-nya yaitu rasa mual. Kenapa sih kita harus menggunakan metode tersebut? Yang pertama, suatu karya ilmiah pada umumnya disusun berdasarkan suatu masalah. Jadi, adanya penelitian itu biasanya karena ada sebuah pertanyaan atau ada sebuah permasalahan, sehingga kita harus meneliti untuk mengetahui jawabannya yang benar, apakah relevan atau tidak, apakah itu berpengaruh atau tidak. Itu dibuktikan dengan metode ilmiah, yaitu sebuah penelitian. Kemudian masalah itu sendiri merupakan kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Keinginan di sini bisa diartikan juga sebagai target
kalau pada data kesehatan. Kemudian kenyataan yaitu ya kenyataan yang ada pada data yang sebenarnya. Jadi misalkan keinginan atau harapan atau target kita kematian ibu hamil itu angkanya 0, tapi pada kenyataannya masih ada misal 100, itu berarti ada kesenjangan atau ada perbedaan. Itulah yang dinamakan dari masalah, yaitu kesenjangan antara keinginan, target, ataupun harapan dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian, masalah-masalah dalam bidang kedokteran dan kesehatan dapat disusun menjadi sebuah pertanyaan klinis. Pertanyaan klinis yang dibentuk sebaiknya harus memiliki model PICO, seperti yang tadi saya jabarkan sebelumnya. Kemudian, metode PICO dapat dengan mudah digunakan untuk menemukan referensi yang tepat untuk karya ilmiah yang sedang dibuat, sehingga kita bisa hemat waktu yang dibutuhkan untuk mencari referensi. Dengan adanya metode ini, kita akan lebih mudah dalam pencarian referensi karena akan lebih fokus atau lebih tepat dalam kita searching bukti ilmiahnya. Bagaimana memanfaatkan metode analisis bukti ilmiah ini dalam pencarian jurnal? Salah satu penyedia layanan pencarian dengan menggunakan metode PICO terbaik adalah PubMed. Jadi PubMed itu sendiri merupakan bank atau basis data dari referensi dan abstrak dengan topik ilmu pengetahuan alam dan biomedis atau Medline yang dikelola oleh United States National Laboratory of Medicine atau NLM pada National Institute of Health di Amerika Serikat. Jadi PubMed ini bisa menjadi salah satu acuan atau rujukan kita dalam mencari bukti ilmiah yang berupa jurnal-jurnal. Nah, ini dia link untuk kalau apabila kita ingin mencari jurnal ilmiah di PubMed dengan menggunakan metode PICO. Ini link yang bisa diklik. Nanti setelah kita klik linknya atau kita copy linknya, mungkin nanti akan muncul sebuah kotak dialog seperti yang digambarkan di sebelah kanannya. Nanti kita isi sesuai dengan tadi penjabaran PICO-nya, P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, O-nya apa, dimasukkan satu persatu yang sebelumnya sudah dijabarkan. Misal ini ya, misalkan tadi pada wedang jahe pada ibu hamil tadi, untuk mengatasi mual apakah ada pengaruhnya? Misalkan berarti P-nya adalah ibu hamil, I-nya jahe, C-nya itu tidak ada karena tidak ada perlakuan yang dibandingkan, karena perlakuannya hanya satu, jadi karena tidak ada formnya dikosongi saja. Kemudian O-nya yaitu rasa mual, dimasukkan satu persatu sesuai dengan kriteria PICO ini tadi. Kemudian setelah dimasukkan kita enter, akan muncul hasil atau jurnal-jurnal yang sesuai dengan apa yang kita cari. Dari sini kita menemukan ada 56 penelitian. Kita mencoba dengan metode yang lain. Kita menggunakan Google Scholar dengan memasukkan kata kunci menggunakan boolean and. Namun hasil yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak dibandingkan tadi kita menggunakan metode PICO. Jadi tentu lebih spesifik menggunakan cara yang tadi karena jurnalnya lebih tepat seperti apa yang kita mau. Jika jurnalnya terlalu banyak seperti ini, ya bisa saja ini merupakan jurnal yang baik, namun kita dalam pencarian itu tidak lebih fokus dibandingkan dengan cara yang tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk metode atau pembahasan selanjutnya di pertemuan yang kedua ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya sudahi sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan selamat
menjalankan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.